Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiliana Nuriklas dengan NIM 5201511 jurusan Perencanaan Wilayah Kota, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara perencanaan wilayah kota dengan pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil tema yaitu perencanaan tata ruang terhadap pandemi COVID-19 dengan metode mitigasi. Kehidupan masyarakat termasuk dalam hal perencanaan tata ruang kota, terlebih setelah berakhir pihak-pihak terkait tentunya perlu perencanaan kota yang lebih sehat guna mengantisipasi pandemi serupa terulang kembali di masa yang akan datang. Perencanaan tata ruang adalah ekspresi geografis yang merupakan cermin lingkup kebijakan yang dibuat dalam masyarakat terkait dengan perekonomian, sosial, dan kebudayaan mereka. Selain itu, tata ruang juga berfungsi untuk menciptakan pola pemanfaatan ruang yang dapat mengakomodasi kegiatan di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan tata ruang merupakan hal penting dalam pembangunan suatu kota maupun negara. Namun, pada kenyataannya, rendahnya pengaplikasian perencanaan tata ruang belum mampu menyempurnakan pengaplikasiannya di Indonesia. Hal ini lagi-lagi dikendalikan oleh kondisi ekonomi Indonesia. Berikut ini yang merupakan variabel yang mempengaruhi tata ruang. Yang pertama yaitu kepadatan penduduk. Kawasan pemukiman padat penduduk sangat sulit untuk meminimalisir kontak langsung dengan orang lain akibat kepadatan. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa semakin padat kota itu semakin tinggi untuk terdapat pandemi COVID-19. Yang kedua, konektivitas manusia. Konektivitas manusia menjadi penyebab penyebaran COVID-19. Ketiga, tingkat urbanitas. Perpindahan penduduk dari desa ke kota maupun sebaliknya tentu akan mempengaruhi tata ruang di kawasan tersebut. Keempat, atau yang terakhir yaitu tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas terkait penyebaran pandemi COVID-19 mempengaruhi hubungan antara kota dan desa yang dianggap sebagai penerima penyakit dari kota. Pemerintah perlu merencanakan langkah-langkah yang akan diambil ke depannya untuk merencanakan tata ruang kota yang siap menghadapi pandemi di masa yang akan datang. Seperti apa yang diperlukan agar suatu kota atau desa bisa tahan terhadap bencana? Hal yang harus dilakukan yaitu pertama, melakukan rencana pemulihan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dan merekomendasikan prioritas penanganan pasca pandemi terkait dampak ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Kedua, merencanakan kota sehat. Untuk merencanakan suatu kota, dalam merencanakan kota yang sehat, bukan hanya soal merencanakan lingkungan kota yang sehat dan menyehatkan warganya, tetapi juga untuk mempersiapkan kotanya agar siap pada masa pandemi yang akan datang. Berikutnya yaitu housing. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan perumahan yang bisa menjadi untuk tempat bermain, belajar, dan tentunya untuk tempat istirahat. Dan tak lupa yang paling penting yaitu peningkatan pada fasilitas sanitasi dan kebersihan. Dan yang terakhir yaitu ada transportasi. Transportasi merupakan hal yang perlu dipersiapkan dengan baik seperti konektivitas antar wilayah satu dengan wilayah yang lain. Serta perlu diperhatikan jarak dan waktu tempuh yang dibutuhkan dengan moda transportasi tersebut. Tata ruang yang maksimal tidak akan berarti apabila tidak dipengaruhi oleh aktivitas perilaku masyarakat. Oleh karena itu, rencana-rencana kota harus mengadopsi strategi penanganan pandemi di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.